Pertama yaitu didikan seorang ibu terhadap anak tersebut. Kalau ibunya misalnya baik, solehah, kemudian mengajarkan kepada anaknya misalnya apa? Hal-hal yang baik, didikan yang baik, ajaran yang baik. Karena kan anak itu apa kata kita tuh peniru ulung, mengikuti siapa yang dia lihat. Ketika ibunya melakukan sesuatu hal yang baik di hadapan anaknya, maka apa? Anaknya pun mengikutinya. Tapi kalau misalnya ibunya tadi melakukan sesuatu yang kada baik dilihat anak, makanya apa? Kadang anak itu meniru apa yang ia lihat. Itu ibu penting terkait bagaimana jika bakal anak itu nantinya akan menjadi baik atau tidak. Nah, tapi pulang apa? Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, maka apa? Menentukan juga ibunya itu baik adanya itu seorang ayahnya. Jadi ibu itu menentukan misalnya anaknya baik adanya, tetapi seorang laki-laki itulah yang menentukan siapa istrinya kelak yang akan menjaga anak-anaknya. Maka Pak, seorang laki-laki itu harus memilih seorang istri itu yang baik atau yang solehah. Jadi mengibaratkan hitungan dari awal itu laki-laki yang awal. Laki-laki itu mengibarat kita tuh bagaimana caranya sebelum nikah itu berusaha menjadi orang yang baik, berusaha apa? Menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Sehingga apa? Nanti sebagai apa? Laki-laki nantinya sebagai suami memiliki kepribadian yang baik. Karena kalau sudah misalnya laki itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka apa? Bininya pun akan mendapat bini yang soleh. Itu laki yang mengibaratkan laki yang soleh, maka apa? Bininya pun akan mendapat bini yang soleh. Nah, kalau misalnya abahnya soleh, mamanya solehah, maka anaknya pun akan apa? Menjadi apa? Anak yang soleh. Itu penting. Jadi mengibaratkan dan guru-guru tuh mamanya tuh singa, kada mungkin abahnya tuh kucing gitu. Kalau mamanya singa, abahnya tuh mesti singa. Dan anaknya pun akan dilahirkan dalam menjadi orang seperti apa? Sifat orang singa, pemberani, orang yang soleh. Jadi penting. Jadi apa yang disebutkan di dalam manaqib Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah perempuan yang memiliki pekerti yang baik, memiliki ilmu, kecantikan dan kelebihan dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang ada. Salah satu faktor yang mendukung yaitu apa? Karena beliau dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Melihat lagi keadaan orang-orang di zamannya Sayyidatuna Khadijah, yang mana beliau lahir sebelum Nabi 15 tahun, itu dalam keadaan suasana atau lingkungan jahiliyah. Kemudian dikatakan Khadijah dikaruniai oleh Allah harta yang banyak. Ini di antara karunia yang Allah berikan oleh Sayyidatuna Khadijah, bahwasanya diceritakan beliau ini adalah orang yang kaya. Tapi melihat ketika beliau menikah dengan Nabi SAW,
tidak ada kisahnya Sayyidatuna Khadijah ini itu apa? Bisa atau mau menentang laki beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Sayyidatuna Khadijah, mengibaratkan kita lihat manakib-manakib itu, bahwasanya beliau itu apa? Banyak mengumpulkan harta. Tapi setelah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua harta beliau itu beliau apa? Korbankan untuk mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Nah, di antara sifat beliau, walaupun beliau dalam keadaan menjadi orang yang sugih, orang yang kaya, setelah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak pernah yang namanya syarat atau apa? Mentang-mentang terhadap lakinya. Ya kadang kalau bisanya binian itu berduit, lakian itu kata berduit, ya biasanya binian itu apa? Wani lawan lakinya, syarat lawan lakinya. Apalagi wayah ini mau ibaratkan kita apa? Begawi itu mengibaratkan lakian tuh ngalim cari gawian, yang malah mudah itu binian. Nah, sehingga apa? Lakinya ini kada berpenghasilan, bininya yang malah berpenghasilan. Dan itu banyak perempuan yang apa? Lebih penghasilannya daripada laki itu mentang-mentang atau harap lawan lakinya. Tetapi Sayyidatuna Khadijah, beliau orang yang kaya raya, tapi beliau ketika menikah dengan Nabi kada pernah yang namanya di dalam ceritanya beliau itu harap ataupun mentang-mentang terhadap laki beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara sifat Sayyidatuna Khadijah ketika sudah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau Sayyidatuna Khadijah itu melayani dengan tulus, dengan ikhlas melayani suami beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya digambarkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 40 tahun. Di situ Nabi suka yang namanya berkhalwat. Nabi suka yang namanya menyendiri di gua Hira. Nah, maka dalam keadaan seperti itu apa? Sayyidatuna Khadijah sebagai istri beliau itu apa? Senantiasa menyiapkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di gua Hira. Tetapi apa? Ada kalanya Nabi itu kada turun lawas, mengibarkan kita bekal seminggu, tapi mungkin Nabi turun lebih daripada seminggu kada turun. Itu bahkan Sayyidatuna Khadijah itu sampai apa? Membawakan makanan ke atas di tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat. Mengibaratkan kita tuh apa? Naik ke gua Hira. Dalam posisi wayangnya itu kan mau naik ke gua Hira itu ada tangganya. Itu aja naik ke gua Hira itu mungkin ke gua Hiranya mungkin 1 jam. Itu bertangga, ada tangganya. Nah, bayangkan di zamannya Nabi ketika itu tidak ada tangga sama sekali. Dan dalam posisi bagaimana Sayyidatuna Khadijah seorang perempuan dan berumur tua. Kalau Nabi misalnya ketika nikah dengan Sayyidatuna Khadijah usia 25. Kemudian apa? Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Nabi 40 tahun usia sidin. Nah, Nabi umur 40 tahun ketika berkhalwat. Nah, maka usia Sayyidatuna Khadijah itu apa? 55 tahun. Nah, seorang perempuan
55 tahun itu apa? Naik turun ke Gua Hira apa? Demi mengantarkan makanan kepada suaminya yang berkhulwat di Gua Hira. Nah, itu bentuk bagaimana Sayyidatuna Khadijah seorang istri yang senantiasa melayani, membantu suaminya, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengibaratkan kita wayan ini perempuan yang biasanya begawi misalnya. Maka apa? Walaupun dalam keadaan posisi yang apa? Seperti itu jangan sampai yang namanya harat dengan laki. Karena kalau harat dengan laki itu menyebabkan apa? Ujian kita tuh meskipun berduit, meskipun sugih daripada lakinya, tetapi kalau apa? Kalau durhaka lawan laki, kalau berani lawan laki, maka hukumnya kada boleh bagi seorang perempuan. Menyebabkan kita berdosa, haram. Seorang perempuan itu dengan lakinya itu wajib. Kayak apapun lakinya dan kayak bagaimanapun tingginya seorang istri daripada suaminya. Karena hakikatnya apa? Seorang istri itu harus patuh dengan suaminya. Bahkan di dalam apa? Pertemuan sebelumnya kan dikatakan nyamannya seorang istri itu, seorang perempuan itu mengibaratkan menggawi apa yang Allah perintahkan yang wajib-wajib, ditambah lagi Pak, taat lawan suaminya, berbakti lawan suaminya. Maka Allah janjikan bagi perempuan tersebut apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja, yang jelas muslim, meninggal dunia lantas suaminya ridho terhadap dirinya, maka ia akan masuk surga. Itu janji yang Allah berikan kepada seorang perempuan. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan itu melaksanakan sholat 5 waktu, rajin sholat 5 waktunya, dan apabila bulan puasa, bulan Ramadan, ia juga berpuasa, dan ia menjaga kemaluan yang ia miliki, artinya menjalankan segala bentuk perintah Allah, ditambah lagi ia taat dengan lakinya. Apa yang diperintahkan oleh laki taat, selagi sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, berbakti lawan lakinya, maka akan nanti dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu kehendaki. Itu perempuan. Dengan apa? Ridho suaminya terhadap dirinya, maka apa? Dijanjikan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Beda kalau lakian. Mengibaratkan lakian itu baik, apa yang diperintahkan digawi, tetapi tanggungan yang lain apa? Ini akan ditakuni terhadap istrinya, bagaimana ini menjaga istrinya, bagaimana ini apa? Menjaga istrinya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab si suami. Lain di dunia aja, bahkan di akhirat suami itu menjadi tanggungan terhadap istrinya kelak. Jadi jangan sampai seorang istri itu yang namanya pada berbakti lawan lakinya, meskipun keadaannya itu, kedudukannya itu
ibaratkan secara gawian ini lebih daripada suami. Kemudian ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zaki Al-Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah SAW yang agung dilamarnya dan diberkati dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran kepangkatanmu. Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Nafisah bagi Nabi, apakah yang menarik kamu dari kawin denganku? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu. Maka berkata Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecintaan dan keserasian, bagaimana? Nabi berkata, setiap orang. Nafisah menjawab, dia adalah, siapakah orangnya? Nafisah menjawab, dia adalah Khadijah. Kemudian Nabi pun menerimanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan karunia kebahagiaan kepada Sayyidatina Khadijah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta kepada Sayyidatina Khadijah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Pak diceritakan di sini bahwasanya beliaulah Sayyidatuna Khadijah yang melamar Nabi. Sayyidatuna Khadijah yang mengutarakan kehendakan beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah yang dilamar oleh Sayyidatuna Khadijah. Melamar perempuan, melamar lakian beda. Lakian melamar perempuan. Maksudnya apa? Sayyidatuna Khadijah melamar Rasul ini, Sayyidatuna Khadijah itu menawarkan diri beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah apa? Melihat sifat Nabi yang mulia ketika diperintahkan maupun diajak untuk menjual dagangannya Sayyidatuna Khadijah, di situ dilihat sifatnya Nabi yang mulia, yang amanah, yang jujur. Kemudian ditambah lagi ceritanya Maisarah, orang yang menemani Nabi berdagang, milik dagangannya Sayyidatuna Khadijah. Di sini apa? Seorang perempuan ketika menyerahkan dirinya, menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi, itu bukanlah sesuatu yang aib ataupun celaan, bukanlah sesuatu yang memalukan. Menawarkan diri kepada seseorang laki-laki itu banyak orang-orang kita, Pak, ketika ada perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki, banyak disambati, banyak dikatakan hal-hal yang tidak baik. Padahal seorang perempuan sebagaimana diceritakan tidak serta-merta sidin Sayyidatuna Khadijah itu langsung menawarkan diri sidin kepada Nabi.
menjadi yakin, menawarkan diri beliau kepada Nabi, melihat sifatnya Nabi, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Ditambah dikuatkan dengan cerita orang yang bersama Nabi ketika itu yang melihat bagaimana sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya binian nih melihat, misalnya atau menginginkan seorang laki-laki yang ingin tahu misalnya laki-lakinya tuh baik, orangnya tuh beribadahan, sifatnya baik, soleh misalnya, lawan orang tuh baik, maka apa? Boleh seorang perempuan itu menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki tersebut. Bukan aib ataupun bukan suatu celah. Artinya jangan juga perempuan menunggui. Sudah kenal misalnya, lawas banget, tapi kada dilamar-lamar juga misalnya, ditunggui. Sekalinya pas ditunggui yang datang bukan orangnya, yang datang surat undangan nikah. Artinya nikah bukan kepada dirinya. Ya, kalau sudah yakin dengan seorang laki-laki, mantap, melihat bagaimana sifatnya yang baik, maka di situ apa? Seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut, dan itu bukan sesuatu yang aib. Ya sama kayak ceritanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu kan awalnya kan Sayyidina Umar tuh berisi apa? Kebiasaan Sayyidina Umar Khalifah itu sering berkeliling kampung. Entah apa, beliau tuh ada bersandar di suatu dinding rumah seseorang. Nah ternyata lagi bersandar di dinding tersebut, beliau tuh mendengar percakapan seorang ibu dan anak yang ternyata lagi berjualan susu. Gawiannya berjualan susu. Ujar ibunya kepada anaknya, enak kalau misalnya dituangkan susunya tadi, tambahin dengan banyu. Artinya mau ibaratkan susunya itu biasanya 5 botol, mau ibaratkan dicampur bisa 6 botol misalnya. Nah, akhirnya tapi ujar bininya ini ulun kada handak. Anaknya ini bilang ulun kada handak. Karena Khalifah Umar mengatakan dilarang yang namanya mencampurkan susu dengan air, ujar anaknya. Ujar ibunya, kan Umar kadang melihat juga. Bujur kata anaknya. Umar kadang melihat, tapi Tuhan Umar melihat. Nah akhirnya mendengarkan percakapan seperti itu, balik ke rumah Sayyidina Umar. Lalu lupa siapa? Ada anak sidin. Nah anak sidin ini disuruh oleh Sayyidina Umar, isuk kena datangi. Ada binian tuh jualan susu di sini. Karena takut nih, apakah kayaknya tuh sudah punya laki atau belum? Kalau kada punya laki, ikam kawin nih kata Sayyidina Umar ngomong kepada anaknya. Akhirnya didatangi. Dia tamungi lawan mamanya, anak piani sudah punya laki atau belum? Kata mamanya belum. Akhirnya dilamar oleh anaknya Sayyidina Umar. Lalu lupa namanya. Nah akhirnya menikahlah anak dari orang yang berjualan susu ini dengan anaknya Sayyidina Umar. Nah itu lahir binian, punya anak perempuan. Nah anak perempuannya ini nikah dengan Abdul Aziz tadi. Nah sehingga lahirlah khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi melibatkan kita dari perempuan yang soleha dengan laki-laki yang soleh. Akhirnya jadilah anak yang soleh ataupun soleh. Jadi itu dari sebagian dari manaqib yang bisa kita dapat dari manaqibnya Sayyidatuna Khadijah.
Nah, jadi singkat cerita dari apa yang dikatakan tadi, akhirnya Pak Nabi pun nikah dengan Sayyidatuna Khadijah yang saat itu Nabi berumur 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun. Sedikit lagi di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah, bahwasanya Pak, Sayyidatuna Khadijah ini adalah di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah itu cemburu, saking cemburunya kepada Pak Sayyidatuna Khadijah. Nabi itu sangat cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Nabi itu sering menyebut nama-nama Sayyidatuna Khadijah. Nabi itu apa? Apabila memiliki sesuatu itu apa? Memisah suatu bagian diberikan kepada kerabat-kerabatnya Sayyidatuna Khadijah. Dan itu membuat apa? Sayyidatuna Aisyah apa? Cemburu. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang merah kedua pipinya telah menjadi nenek tua. Allah telah menggantikannya untukmu yang lebih cantik daripada seorang gadis yang masih belia. Itu sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan seperti itu saking cemburunya dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Siapapun istri-istri Nabi yang lebih baik, yang paling dicintai Nabi itu Sayyidatuna Khadijah. Itu di antara keistimewaan beliau mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa beliau itu sangat cinta dengan Sayyidatuna Khadijah? Yang pertama, Khadijah itu telah beriman kepadaku, kata Nabi, saat orang-orang tidak beriman atau kufur kepadaku. Yang kedua, Khadijah itu telah membenarkan aku saat orang-orang itu mendustakan aku, kata beliau. Yang ketiga, Pak, Khadijah itu menolong diriku pada saat orang-orang mengusik diriku. Yang keempat, Khadijah telah melapangkan hatiku pada saat orang-orang menghalangiku. Yang kelima, Khadijah telah memberi keturunan padaku, sedangkan istri-istri yang lain tidak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak istri, dikatakan 11, 2 orang yang wafat sebelum Nabi, sisanya itu wafat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak istri Nabi, itu kebanyakan anak beliau itu dari Sayyidatuna Khadijah. 6 dari Sayyidatuna Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. Itu di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, yaitu mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa yang bisa kita baca terkait manaqib beliau Sayyidatuna Khadijah, bahwasanya Sayyidatuna Khadijah ini adalah perempuan yang bisa menjadi suri tauladan, diambil contohnya oleh perempuan-perempuan saat ini, bagaimana beliau adalah perempuan yang baik, perempuan yang solehah, yang mana beliau ini adalah perempuan yang taat, yang senantiasa menolong suaminya di dalam segala sesuatu, sehingga Pak mendapatkan keistimewaan, dicintai oleh suami beliau, dicintai oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga apa yang ulun sampaikan bermanfaat, dan semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima
الغائبين. اللهم إنا نسألك ما قرأنا فلنا إلى حاجتنا يا الله. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تلهب بركة علمه منا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده موتا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شيئا ولا محرما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.